Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang self-censorship di media sosial, teman-teman. Nah, isu ini muncul karena masyarakat sekarang bebas berpendapat, tapi di sisi lain juga harus menjaga citra digital dan menghindari konsekuensi hukum maupun sosial. Nah, judul penelitian kami adalah self-censorship di media sosial, dilema warga negara antara kebebasan berpendapat dan citra digital. Nah, penelitian ini disusun oleh Diva Amalia, Cheryl Amara, Charin Sihombing, dan yang Rindang Kasih, dan Maun Pamungkas, dan yang terakhir adalah Dini Saju Sakmi. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah terlebih dahulu. Nah, dalam latar belakang masalah, kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta UU HAM. Dengan hadirnya media sosial, masyarakat punya ruang baru untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, kebebasan ini menimbulkan fenomena self-censorship, yaitu ketika seseorang menahan diri untuk berbicara karena takut dampak sosial, hukum atau reputasi. Banyak orang akhirnya memilih berhati-hati karena sadar bahwa adapun yang mereka unggah bisa berdampak pada citra. Kemudian ini menunjukkan adanya dilema ingin berpendapat tapi ingin menjaga reputasi dan menghindari masalah. Karena itu penelitian ini penting untuk memahami dan bagaimana Indonesia menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum dan etika digital. Selanjutnya ada sesi wawancara. Narasumber kita itu bernama Holong Putra Agung Sihombing, seorang CEO Tradal Teknikal yang juga aktif bersosial media. Metode yang kita gunakan adalah metode kualitatif yang dilakukan secara daring melalui media Zoom. Dipilih secara purposif karena relevan dengan topik self-censorship di media sosial. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil temuan dari wawancara yang telah kami lakukan terkait fenomena self-censorship di media sosial. Nah, yang pertama, meskipun kebebasan berpendapat sangat penting, masyarakat menyadari bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, yang artinya setiap orang tetap perlu mempertimbangkan dampak dari setiap pendapat yang telah disampaikan. Lalu, media sosial sendiri berperan sebagai ruang publik, sehingga setiap unggahan menuntut kehati-hatian karena bisa berdampak pada citra pribadi, sosial, dan bahkan hukum. Dalam wawancara, narasumber mengaku melakukan self-censorship, yaitu menyaring atau menahan pendapat tertentu sebelum diunggah, untuk menghindari kesalahpahaman dan risiko pelanggaran Undang-Undang ITE. Secara teori, fenomena ini bisa kita lihat dari dua perspektif. Dari sisi hukum, Pasal 28E memberikan hak setiap warga untuk menyatakan pendapat. Namun, Pasal 28J menegaskan bahwa kebebasan ini harus dibatasi oleh hak orang lain dan hukum. Dari sisi teori kewarganegaraan, konsep civic responsibility mengajarkan bahwa warga negara ideal tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menyeimbangkan dengan kewajiban sosialnya. Sementara digital citizenship menekankan etika, keamanan, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial, yang semuanya relevan dengan praktik self-censorship ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dari self-censorship bagi ruang digital serta kaitannya dengan SDGs 16. Yang pertama, censorship dapat menciptakan suasana digital yang aman dan beradab karena pengguna lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, praktik ini membantu mengurangi potensi konflik, misinformasi, dan ujaran kebencian yang kerap muncul di media sosial. Yang ketiga, hal ini juga menjaga keharmonisan komunikasi publik karena orang lebih mempertimbangkan etika dan dampak sosial sebelum membagikan kontennya. Dan yang terakhir, dengan cara ini kita turut mendukung SDGs 16, yaitu terciptanya masyarakat yang damai, berkeadilan, dan memiliki intuisi yang kuat khususnya di ranah digital. Secara keseluruhan, fenomena self-censorship menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi bisa tetap dijalankan dengan tanggung jawab, sehingga ruang digital lebih sehat dan produktif. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan isi dari poster yang telah kami buat. Nah, pertama itu ada kebebasan berpendapat adalah hak, tapi bijak berpendapat adalah tanggung jawab. Bagian ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di media sosial. Namun, hak tersebut harus disertai dengan sikap bijak, etika, dan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain atau memicu konflik. Yang kedua, ada setiap kata yang kamu bagikan membentuk citra dirimu. Poin ini menekankan bahwa jejak digital mencerminkan karakter diri kita. Apapun yang kita unggah, tulis, bagikan akan membentuk reputasi pribadi. Karena itu, penting untuk berpikir sebelum memosting sesuatu. Nah, yang ketiga adalah gunakan kebebasan berekspresi dengan etika dan tanggung jawab. Media sosial boleh digunakan untuk mengekspresikan pemikiran, opini, dan kreativitas. Namun, ekspresi tersebut harus mengikuti nilai kesopanan, menghargai orang lain, dan tidak mengandung ujaran kebencian atau hoax.
Selanjutnya ada saring sebelum berbagi, verifikasi data, dan sebarkan hal yang membangun. Nah, poin ini tuh mengingatkan bahwa pentingnya untuk mengecek kebenaran informasi sebelum kalian menyebarkannya atau membaginya. Nah, hal ini tuh untuk mencegah penyebaran hoaks dan menjaga kualitas ruang digital yang berfokus untuk menyebarkan konten yang positif, edukatif, dan bermanfaat. Nah, selanjutnya mulai dari dirimu untuk menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan beradab. Nah, ini tuh merupakan ajakan personal kepada teman-teman untuk perubahan di media sosial, dimulai dari perilaku individu yang bersikap sopan, menghargai perbedaan pendapat, dan menjaga etika akan menciptakan lingkungan digital yang sehat untuk semua. Oke, sampai di slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, fenomena self-censorship menunjukkan bahwa orang Indonesia sekarang makin berhati-hati saat berbicara di media sosial. Mereka bukan hanya memikirkan hak untuk bebas berpendapat, tapi juga tanggung jawab dan etika digital. Walaupun kadang membatasi spontanitas, sikap ini justru menandakan kedewasaan dalam bermedia. Dengan kesadaran tersebut, ruang digital bisa menjadi tempat yang lebih aman, lebih sehat, dan demokratis, selaras dengan tujuan SDG S16. Cukup sekian materi yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.